mereka pasti akan ngecek LinkedIn kalian. Jadi sebenarnya foto tidak penting, malah ketika kalian masukin foto profile, mereka akan berpikir satu, kalian narsistik, apalagi kalau kalian apply di Western. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Grace Catherine. Dan hari ini langsung aja aku mau kupas tuntas 7 kesalahan yang kamu lakukan di CV yang membuat kamu tidak diterima. Dan aku udah mempelajari ini dari ratusan aplikasi yang pernah masuk ke aku di salah satu organisasi profesional dunia. Dan juga di beberapa kesempatan aku juga udah beberapa kali ngasih coaching atau teaching or workshop mengenai bedah CV, and hopefully satu video ini bisa mengcover semua kesalahan yang common dilakukan oleh teman-teman. Ini dia yang aku bilang guys, aduh enak banget. Alright, first bite. Yang pertama adalah CV kalian itu terlalu panjang atau terlalu pendek. Ideal CV early career professionals kurang dari 5-7 tahun itu sekitar 1-2 halaman. So if you guys have for example 4 pages, 5 pages, karena memang apa yang kalian capai itu banyak, I suggest kalian kompres itu menjadi 1-2 halaman dengan memakai tulisan 10-11 Times New Roman, Calibri, whatever you guys feel alright, and make the space a little bit small. Karena CV sekarang juga kan tidak berbentuk copy, melainkan kalian kirim dari email. So even 10 size-nya HR pasti bisa membaca itu, bisa benar-benar melihat karena bisa di zoom. Dan kalau terlalu singkat, misalnya kurang dari 1 halaman, it also a problem. That means dari first impression aja kalian udah kalah. So I think look is really important. Yang kedua adalah outdated information. Jadi kalau kalian apply di 2024 dan di CV kalian itu masih ada pengalaman kalian 2015, 2016 yang udah 5 tahun lebih dan tidak ada hubungannya sama pekerjaan yang kalian apply, it's going to be so much outdated. Jadi aku suggest pengalaman-pengalaman kalian di SMA atau SMP, terutama yang tidak sejalan. Kalau misalnya contohnya yang sejalan, kalian lagi mau mengambil posisi sebagai associate atau project management, whatever it is, kalian pernah punya pengalaman di paskibraka atau pramuka dan kalian udah mencapai tingkat nasional, then go ahead. Nah, permasalahannya kalau yang kalian daftar itu tidak ada hubungannya sama apa yang pernah kalian sudah capai, itu akan jadi problem. Yang ketiga adalah error, typo, grammatically error, yang sering banget teman-teman anggap ya udahlah cuman 1 huruf gitu. Nah, ternyata ini tuh sebenarnya sangat-sangat penting karena ini sangat menunjukkan personality dan kepribadian kalian. Jadi ketika kalian membuat CV atau resume dengan tidak berhati-hati, maka HR akan mengambil kesimpulan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak concern into details, dan itu akan menjadi downside dari keputusan mereka. Jadi perhatikan baik-baik pilihan kata, diksinya, penulisannya, grammarnya. Kalau kalian tulis dengan bahasa Inggris, perhatikan tensesnya. Kalau misalnya kalian mau fokus bahas tentang yang sudah lampau, pakai bahasa past tense dan be consistent, past tense terus gitu. Jangan dicampur-campur antara past tense atau past perfect tense. Dan very mindful dengan kesalahan-kesalahan minor, karena kalau misalnya HR sudah suka sama kamu dan dia akan baca dengan detail, maka ketika kesalahan itu ditemukan, mereka akan cari orang yang
spotless, yang blameless. Yang keempat dan yang menurut aku paling sering dilakukan sama anak-anak Indonesia adalah unnecessary bio atau unnecessary information. Yang pertama adalah foto atau display kalian. Itu sebenarnya tidak perlu, karena zaman sekarang kalau kalian Gen Z, millennials, kalian udah pasti punya social media, dan HR tidak sebodoh itu untuk tidak mencek social media kalian. At least LinkedIn, mereka pasti akan ngecek LinkedIn kalian. Jadi sebenarnya foto tidak penting, malah ketika kalian masukin foto profile, mereka akan berpikir satu, kalian narsistik, apalagi kalau kalian apply di Western. That's absolutely going to be a thing gitu, dan memang tidak penting. Yang kedua adalah biodata, misalnya status, apakah kalian single atau menikah, punya anak, atau misalnya nationality, tempat tanggal lahir, TTL. Hal-hal tersebut tidak penting dan tidak perlu dimasukkan. Personal information yang penting adalah nomor telepon, alamat email. That's important, but other than that, it's not important. Malah ada hal-hal yang jarang banget dimasukin, padahal sebenarnya ini kunci di dalam CV dan resume yang sehat. Yang pertama adalah references. Banyak banget teman-teman yang lupa akan references. Kalian hanya berhenti sampai di dengan skill, kompetensi, atau skill berbahasa gitu. Sementara reference atau rekomendasi ini sangat penting. Masukin nama-nama orang yang key di dalam diri kalian. Misalnya supervisor kalian, sebutin namanya, masukin alamat emailnya mereka. Tentunya pasti harus izin sama pihaknya dulu. Dan nama mereka akan ikut memboost atau membantu kalian, membantu aplikasi kalian basically. Dan yang kedua, ketika kalian melampirkan kemampuan bahasa Inggris ataupun skill dan kompetensi, biasanya kita sering lihat ada semacam bintang. Jadi misalnya ada 5 bintang, terus yang terisi cuma 4. Berarti kalian 80% sempurna gitu. Nah, aku tidak saranin hal-hal seperti itu lagi terjadi di CV dan resume teman-teman, terutama kalau kalian mau mengikuti jejak aku sebagai engineer atau scientist di Kanada. No, please don't. Kalau misalnya tes kompetensi bahasa Inggris, tulis berapa, misalnya IELTS 7,5, 8, TOEFL IBT, dan lain sebagainya. Jadi jangan kasih bintang. It's not clear, right? Lalu yang ketiga soal publikasi. Publikasi sangat penting. Kalau kalian punya publikasi atau pernah presentasi poster or whatever, itu sangat penting. Tapi ingat, masukin juga DOI-nya. Kalau kalian udah pernah publish, kasih linknya. Jadi kalian tidak diklaim menipu gitu. Yang kelima adalah kalian mengirim CV atau aplikasi tanpa cover letter. Jadi kalian apply dan kalian email HR, kalian kirim CV kalian, tetapi tidak ada cover letter, tidak ada introduction letter. Dan ini akan menjadi poin negatif karena kalian dianggap tidak punya etika, dianggap tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Jadi kapanpun kalian menyertakan CV atau resume, pastikan di sana ada cover letter, ada introduction, kasih tahu siapa diri kalian secara singkat, kasih tahu achievement kalian secara singkat. Lalu yang paling utama dalam cover letter adalah kalian mempertontonkan kepada HR bahwa kalian sudah tahu perusahaan tersebut dan apa yang kalian mau lakukan di perusahaan tersebut, kapasitas dan kapabilitas apa yang kalian bisa lakukan, berguna dan diterima di perusahaan tersebut. So cover letter is a must. Yang keenam adalah file name yang tidak profesional. Jadi misalnya kalian kirim CV dan di CV itu file name-nya terbaru, Grace CV atau CV Grace Updated. Nah, hal-hal kayak gitu tuh dianggap tidak profesional. Jadi tulislah dengan nama yang
baik dan benar. Resume atau CV Grace Catherine, that's it. File name lagi atau I changed that, sorry. Email address yang juga tidak profesional, misalnya gracecantik@gmail.com atau grace123@gmail.com. Nah, itu ketika kalian kirim ke employer atau ke HR dengan email address yang pribadi atau personal seperti itu, biasanya mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa kamu tidak siap menjadi professionals, kamu masih immature, sehingga hal-hal tersebut patut dipertimbangkan dan patut di-assess. Yang terakhir dan yang paling penting bagi aku adalah ketika kalian mengirimkan CV atau resume, please tailor your CV atau edit CV kalian sesuai dengan permintaannya. Jadi jangan membuat satu CV untuk 10 atau 20 jenis pekerjaan, karena di setiap pekerjaan itu biasanya ada karakteristik, ada deskripsi jobnya, dan kalian ambil tuh kata-kata yang penting atau keywords yang mereka minta dan masukin ke CV kalian. Jadi kalau Grace pribadi misalnya lagi daftar pekerjaan, I will spend 1 atau 2 aplikasi itu dalam waktu 1 jam. Jadi aku tidak akan mengirimkan CV-ku begitu aja. Pasti akan ada yang Grace ubah, pasti akan ada yang aku edit. Dan dengan seperti ini, sang employer atau HR betul-betul yakin bahwa kalian memang tepat untuk posisi ini. Akan jadi salah kalau misalnya kalian memukul rata semuanya. So, itu dia 7 kesalahan yang sering banget dilakukan ketika kalian lagi membuat CV atau resume. Dan ketika kalian meng-apply 7 ini dengan hati-hati, dengan teliti, trust me, peluang kalian untuk diterima dan untuk di-hire jauh lebih tinggi, mau itu di perusahaan atau di bidang institusi dalam ataupun luar negeri. I hope to see you guys next week. Jangan bosan-bosan untuk like, comment, share to those who needs. And yeah, God bless you all. Bye now.